Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana podcast Yajo. Kita berjumpa lagi di channel YouTube podcast Yajo. Podcast yang edukatif, informatif dan inspiratif. Podcastnya orang Piaman. Oke, malam ini sangat spesial dan sana podcast Yajo. Saya kedatangan tamu yang pastinya sangat memberikan inspirasi yang luar biasa untuk kita bisa mengetahui cerita beliau nanti. Kalau di sana podcast Yajo pernah melihat di salah satu akun Facebook atau di mana begitu, ada seorang polisi yang begitu concern, begitu fokus gitu, totalitas dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Nah, beliau malam ini akan saya ajak untuk bercerita tentang kegiatan beliau, baik itu sebagai seorang polisi maupun kegiatan beliau dalam mengajar anak-anak tersebut. Nah, bersama saya sekarang sudah hadir Bang Rudi Salam, Bang. Okay, you can call me Mr. Justin. Mr. Justin. Nah, as known as Mr. Justin. Ya, yeah. Macam nama keren lah, tapi alhamdulillah. Yeah. I like that name. Sounds good. His student always call him Mr. Justin. Yeah, sounds Mr. good. Justin. Yeah. Oke, berarti Abang Rudi Salim ini dikenal oleh siswanya sebagai Mr. Justin, Pak Justin gitu ya, Bang ya. So like a Western name, right? Keren, Bang. Sebelum Yeah? kita masuk ke aktivitas Abang mengajarkan bahasa Inggris, Yeah. kita pengen tahu dulu nih, Bang. Abang ini bertugas sebagai polisi sudah berapa lama nih, Bang? Kalau untuk tugas sebagai polisi, saya angkatan 2002. Angkatan itu yang dikenal kayak Pak Afrizal Sahar itu angkatan saya. Cuman beliau kan sudah jadi perwira. Saya masih tergolong bintara tinggi. Bintara tinggi. Aibda. Ya, 2002 sampai sekarang berarti udah masuk 20 tahun dinas. 20 tahun dinas. Berapa tuh, satu dekade ya? 2 dekade. 2 dekade. 2 dekade dinas. Cukup lama. Dinas pertama di mana, Bang? Pertama nunggu penempatan di Polda aja, langsung ke sini. Langsung ke sini. Sampai saat sekarang. Berarti belum pindah-pindah. Mutar-mutar aja. Mutar-mutar di Pariaman. Mutar-mutar di Pariaman aja. Di Pariaman Polsek, pernah di Airut. Oh, macam-macam lah. Macam-macam. Sampai lantas ini udah yang kedua kali ini. Oh, berarti kalau sekarang ini di Korps Satu Lalu Lintas. Satlantas ya, Bang ya. Ya, benar. Nah, Bang, kalau boleh tahu asalnya memang asli dari Pariaman. I'm indigenous of Pariaman. Originally from Pariaman. Originally Pariaman. Di sana podcast Ajo. Asli dari Pariaman. Indigenous, ya. Mr. Native. Ajo, Mr. Ajo Justin. Yeah. You can call me Ajo Justin. Ajo Justin. Ya. Oke, Bang. Kalau masih seputar dinas nih, Bang. Ya. Nah, selama 20 tahun itu memang betah di Pariaman atau pernah mengajukan untuk pindah atau gimana tuh, Bang? Kalau di dinas kepolisian itu bisa mengajukan pindah atau gimana? Pertanyaan yang berat sebenarnya. Kalau sebagai aparatur negara atau sebagai polisi, kita siap dipindahkan kemana saja. Okay. Tapi kalau bicara soal nyaman, saya nyaman. Karena ini kampung halamannya. Ya. Halamannya. There's many story in Pariaman. When I was born till now, from my young age till now, so it's hard to go from Pariaman. I have everything here. Ya, kata Mr. Justin ini dia sangat berat ini untuk berpisah dengan Pariaman karena banyak memorinya di sini di sana podcast Yajo. Berarti sekolah sampai menjadi polisi semua di sini ya, Bang? Iya, saya terakhir kalau SMA-nya saya alumni SMA 2 Pariaman. SMA 2 angkatan 2001. Nah, Ya. berarti kakak alumni saya juga nih di sana podcast Yajo. Oh, tos dulu dong. Anak SMA 2 nih, SMA Dwipa nih. SMA Dwipa. Oke, Bang. Iya. Nah, terkait aktivitas sekarang ini di luar dinas, nah saya amati itu di Facebook beliau, makanya saya ajak sekarang ini karena sudah lama mengamati dan akhirnya baru malam ini kita bisa ngobrol lebih dekat dengan beliau nih, Bang. Iya. Bagaimana Bang membagi waktu berdinas dengan aktivitas mengajar bahasa Inggris? Ya, makasih.
pertanyaannya, kalau untuk membagi waktu, manage waktu, manage my time, I just need one thing, commitment. Yeah. And something inside is like in your heart. Ya. Nah, itu yang pendorongnya itu. Maksudnya semangat yang kuat. Kalau capek ya emang capek, tapi ini komitmen, yang namanya komitmen itu harus kita laksanakan. Dan konsistensi itu berperan penting dalam keberhasilan suatu usaha apapun. Apapun kegiatannya, konsistensi is the key. Ya. Nah, Bang, Abang mulai terjun mengajarkan anak-anak bahasa Inggris itu sejak kapan mulai, Bang? Kalau yang terjun buat langsung ke anak-anak, pertama begini ceritanya. Gimana tuh awalnya, 2019. Saya kan ya kepikiran gitu. Bahasanya memasuki usia di atas 30 itu, saya berpikir seharusnya saya udah tahu kan jati diriku gimana, siapa. Kita biasanya udah 35 ke atas akan berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk suatu di luar hal rutin apa yang kita bisa beri, apa yang itu yang menyenangkan pribadi, menyenangkan hati gitu. Siapa diri kita udah tahu gitu. Nggak mungkin udah mencapai umur 35 kita belum tahu kekurangan dan kelebihan kita, nggak mungkin kalau kita normal ya. Jadi saya coba gali potensi saya sendiri ya. Kalau di karir saya biasa-biasa aja, rating udah banyak yang perwira segala macam, dan saya masa lalu juga nggak terlalu bagus, ya. Jadi saya pikir, saya ini value-nya apa nih? Justin ini kamu value-nya kamu apa? Nah, jadi saya pikir apa sih yang saya punya? Saya ingat dulu, saya hobinya ini, hobi baca dulu, hobi nonton film barat, hobi nyanyi barat. Saya bisa bahasa Inggris, jadi ini awal mulanya. Jadi di situ awal mulanya. Dan ada juga momen kebetulan saya dinas di Airut. Di Airut tahun berapa? 2014 sampai 2018 ya. Ya. Saya dinas di Pol Airut Pantai ini kan banyak kita ketemu sama bule event-event tertentu ya. Jadi ada pengalaman yang tidak mengenakan, bahwasanya saya orangnya pede. Saya confidence number one for me. You know. Tapi ketemu bule Polandia juga gitu. Dari Muara ke Pulau Sudu. Ya, pertama kenalan, saya bisa greeting segala macam. Hello, how are you? Where are you from? Nice to meet you. It's nice to meet you too. Ya, padahal bule Polandia ini bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat. Ya, karena Polandia kan karena bukan bahasa utamanya dia. Bahasa utama juga. Tapi saya modal pede aja. Jadi orang di yang di dalam perahu itu, kagum juga sih awalnya. Bisa juga berarti ini kan? Pak Polisi ini gitu ya. Tapi di balik itu akhirnya ada satu pertanyaan yang saya juga nggak ingat, pertanyaan si bule ini. Saya nggak ngerti sama sekali karena dia pakai bahasa informal gitu, nggak bahasa kayak yang formal kan jelas aja sesuai to be, sesuai apa semua yang kita pelajari di sekolah. Ini berbeda bahasa Inggris, something's different that I didn't hear before. So jadi bingung kayak melongo. Jadi orang di sampan ini mau ketawa juga kasihan, jangan. Jadi stuck sampai di situ. Yang kan Pak Polisi kita ada PD pakai kacamata segala macam, Pak Raiden gitu ya. Jadi disambung sama ada anak SMA kelas 2 yang sebelumnya duduk samping saya nggak begitu peduli kan. Dengan bahasa Inggris aksen British-nya yang khusus gitu. Jadi di sana kita walaupun saya udah mulai belajar tuh bahasa Inggris, merasa kalah. Jadi kita nggak modal gagah-gagahan aja nggak bisa. Di daerah wisata kita harus minimal basic bahasa Inggris, percakapan umum harus bisa. Jadi malu kan? Tenangan 12 pas langsung ya. Tenang 12 pas. Jadi saya nggak patah arang, saya tanya, ini dari mana? Saya ada biar, Bang. Don Bosco, Bang. Don Bosco. Iya, Don Bosco. Oh ya, kelas 2 aku bahasa Inggris bagus. Ya kami memang udah belajar bahasa Inggris di sana. Iya. Dengan metodenya berbeda gitu dengan yang apa kita belajar. Mau speaking, Don Bosco sampai sekarang saya nggak tahu tuh. Ya kan? Dan di sana makin kuat lah tekad saya untuk belajar. Kebetulan ada kepala UPT-nya juga adalah master bahasa Inggris, Pak Asnul namanya. Ini sekarang dinas di Persata, udah mau pensiun dia. Pak Asnul itu. Jadi saya banyak bertanya lah sama Pak Asnul ini. Ya kan? Dulu kan ada basic juga. Saya pernah guru saya Mr. BJ itu di SEC
Saya juga pernah belajar sama Vijay. Jadi saya basic juga. Oh, your teacher. Oh, oke. Terus lagi. Jadi luar biasa. Udah ada lah. Tapi dulu saya belajar sama Mr. Vijay ini agak-agahan. Karena apa ya? Ya nama umuran SMA kita belum betul-betul concern betul. Ya kan? Yang penting ketemu teman-teman lah gitu. Ya. Tapi ada yang dibawa dari sana pastinya. Dan guru SMP saya tuh Pak Azwir namanya tuh, bahasa Inggris. Itu juga saya mempunyai nilai yang cukup bagus di SMP. Tapi setelah jadi polisi sekian lama saya tinggalkan itu, nggak pakai lagi. Ulang lagi ya. Iya, jadi momen-momen tadi itulah yang membangkitkan lagi dan saya harus bisa. Saya yakin saya harus bisa. Dan akhirnya tahun 2019 saya dirikan Police Speaking English Community di kantor saya. Sampai heran nih, ini benar serius enggak sih? Jadi polisi banyak yang di rekan-rekan ya sama komandan juga. Ini si Justin. Jadi di sana pun dikenal Justin. Iya, sebagian Justin besar sih. Ya. Ini si Justin seriusan ini. Baca. Apa dia baik-baik saja itu? Iya. Saya serius. Sampai sekarang masih Mr. Fajri bisa ke kantin belakang Poret. Itu ada area Inggris itu saya yang bikin. Dan akhirnya karena kegigihan itu dan komandan saya buktikan saya ada skill banyak sedikitnya di situ walaupun masih belajar di situ, ya, didukung sampai di acara TV Polri sudah ada Kompas kemarin juga sudah dan TVRI barang semuanya ya cukup lah, tapi poin kita bukan di sana ya. Jadi dari situ akhirnya saya pindah juga, saya pindah ke Polsek Kota tahun berapa, 2022 ya saya pindah. Itu cukup lama, 1,5 tahun itu ada di Polres itu begitu. Jadi kita memanfaatkan waktu senggang, siapa senggang masuklah ke area Inggris tuh, ruang kecil aja sampai sekarang masih bisa ditemukan itu. Berarti belum dirombak ya, belum dibuka. Anak-anak itu di situ bukan, itu untuk polisi dulu. Untuk polisi dulu. Jadi saya yang ngajar anak-anak itu pada saat masih di Polres itu ada juga di SMA 2 6 bulan, SMA 2 6 bulan saya mengajar ekstrakurikuler bahasa Inggris di sana. Ya. Bersama adik-adik di sana juga ada yang guru PHL ya. Guru honor ya, sama guru honornya. Ya sampai sekarang masih ada komunikasi sama adik-adik mantan siswa saya udah kuliah ya kan. Terus saya pindah ke sini tahun 2022 ke Polsek Kota. Di Polsek itu saya sama Pak Kapolsek, itu Pak Dikaran, masih Polsek yang sekarang, KP Dikaran, ngasih izin. Kita dirikan di sini, kita di Facebook ya, banyak yang daftar segala macam. Kita lanjutkan. Yang jumlah yang terdaftar di WA sih ada 50-an. Tapi kadang datang 8 orang, kadang 10 orang. Jadi harinya 3 tuh, Selasa, Rabu, Sabtu. Sabtu agak banyak dikit, 15 orang sampai 20. Segitu. Ada juga yang udah di WA aja tapi nggak masuk. Ya terserah lah, ya kan. Kita it's just jalan terus sama. It's just for free. No budget. They don't have to pay. So saya ngajar di situ. Dan juga saya kebetulan ada teman juga, Bu Yeli namanya, yang kebetulan kenal di Facebook juga, minta juga ekstrakurikuler di sama kepala sekolah juga saya kenal di SMP 3. Ya, dan yang baru-baru ini kita berencana sedang merintis untuk kampung Inggris di Khalifatul Fajar sana. Di bypass SDIT itu. Saya ada 2 kali, baru jam pelajaran kedua ya. Nah, dari situ. Itu padat sekali loh, saya punya 6 kelas dalam 1 minggu. Ya, sedangkan lantas ini jam 3 pulang. Jadi saya tuh sore jam 4 ambil langsung langsung. Kalau saya lihat ini Bang, kalau saya lihat di Facebooknya Mr. Justin ini memang ada beberapa titik nih di sana Podcast Yajo, aktivitas beliau. Yang pertama itu ada saya lihat juga di Naras Bang. Naras ini private, kayak private lah ya, tapi dengan dengan budget yang low budget lah. Private di Naras itu di mana lokasinya? Cukup banyak itu 20 orang lebih juga. Ya, ramai di Sintua. Di Sintua, perumahan Sintua. Stasiun masuk ke dalam. Ya. Oke. Itu udah hampir setahun lah. Itu udah hampir setahun. Ya. Kemudian ada juga ya
lokasi utama itu kayaknya memang di belakang polsek emang. Ya, polsek kota itu. Itu di mananya itu, Bang? Di areal polsek itu. Oh, di area Di polsek. dalam kan di ruang yang masih bangunan Oh, berarti lama. masuk Masuk ke dalam. Di kalau kita di penjagaan polsek itu kelihatan kok. Apa yang aktivitas belajarnya. Ah, di situ setiap hari apa, Bang, yang di kantor? Selasa untuk kelas 1 sampai kelas 3 Selasa itu. Kadang-kadang juga 6 orang yang kira-kira ini yang datang ya. Hari Selasa tadi ya. Jam 4. Hari Rabu kelas 4 sampai kelas 6. Hari Sabtu jam setengah 10 pagi itu mix. Oh, campur. Ya, Berarti tambahnya lagi. kalau pembagian tingkatannya Abang bagi seperti apa nih? Ya, sebenarnya itu penggolong usia aja. Kalau untuk iya. tingkatan itu kadang nggak tergantung usia. Betul. Tergantung kemahiran Kemahiran. anak-anak ini. Ya kita kan ngasih dasar aja, dasar yang apa, tapi tujuan dasar ini dikasih yang mendukung metode speaking aja. Ya, So are you happy? so much heavy. So much happy. Ya, Sangat bahagia nih melakukan kegiatan ini, Bang ya. ya. Nah, happy yang mana, Bang? Dinas atau mengajar bahasa Inggrisnya? Kalau gimana ya? Kalau dinas itu memang kewajiban, ini pengabdian katanya. Oke. Ya, dan juga kewajiban. Nah, sebagus apapun manusianya, nah, ya kalau sudah dibilang kewajiban, Iya. dia pasti ada agak apanya sedikit, agak ada unsur antara mau dan Antara mau. ya namanya kewajiban ada kan. goda-godaan ya. Ya, ada godaannya sedikit kadang ya. kejenuhan, Nah. ya kan? Seru sama seru. Bagi saya yang penting melakukan satu dengan with heart, you know. With your heart. Nah, ya, with all I have. Nah, jadi dinas sama ini lain-lain seru gitu. Saya rasa ini kewajiban saya dan saya juga harus total di sini kalau dinas. Dan kalau untuk ngajar ini semacam apa ya? Suatu misi khusus saya di luar. Saya ingin ini warna saya ini loh gitu. Kita tuh harus punya warna yang jelas, yang abu-abu itu tidak jelas. Jadi setidaknya ada karakter sendiri diri kita. Di usia yang seperti ini, saya harus punya karakter. Saya harus jelas, warna saya harus jelas. Kalau jahat betul, kalau jahat jelas jahatnya. Ya, kalau baik ya harus baik. Berarti ketika orang mendengar nama polisi Rudi Salim, Bisalam dong. Rudi Salam akan teringat langsung pembelajaran bahasa Inggris. Ya mudah-mudahan gitu. Dan saya tuh semacam ya orang yang ekstrovert lah. Saya terbuka buat semua orang untuk hal-hal yang sifatnya membangun, hal yang positif lah ya. Kalau hal yang negatif jangan bilang lagi, ya kan? Kalau hal yang positif saya cukup terbuka. Seperti hal-hal seperti ini. Artinya saya akan berusaha. I will never give up. I will never give up. Saya itu harus total. Apapun yang saya pegang, saya harus total di situ. Nanti kita lihat sampai mana ujungnya, sampai kemampuan. Itu prinsip saya seperti itu. Bertahan, Saya kalau nggak yakin nggak akan saya lakukan seperti itu. Oke, Nusana Podcast Yajo, saya minta maaf juga nih Nusana Podcast Yajo karena suara saya memang agak kurang bagus ya, kurang sehat sekarang karena cuaca. Under the weather. Ya. Because the weather. Ya, under the weather. You got sick, ya? Betul. Ya, oke. Ya, agak masalah sedikit di tenggorokan. Iya. Iya. Nah, Bang. Yap. Dukungan dari atasan tadi sudah ada. Ya. Kalau rekan-rekan sendiri gimana, Bang? Rekan-rekan sendiri saya lihat dengan saya melakukan suatu hal ini kayak semacam otomatis mereka mendukung. Nggak ada orang yang kecuali mungkin orang-orang yang dari awalnya sudah tidak suka saya. Nah, itu gimana pun kita, kalau orang tuh dari dasarnya udah nggak suka, dia tetap lihat satu hal positif pun yang kita lakukan, mereka akan pasti lihat jeleknya, cari sisi buruknya, cari sisi lemah pasti. Tapi most of them support me. Semuanya mendukung. Ya, most of them. Ya, semuanya. Saya rasa semuanya. Saya berprasangka positif. Memang semuanya. Kalau dilihat dari apa yang mereka ucapkan, dan ya pasti. Dan juga komandan
sangat mendukung hal-hal seperti ini tentunya. Nah, dan sana podcast saya Jo, kalau saya mau cerita sedikit, memang kalau lihat komitmen abang ini ya, dari semalam kita janjinya kemarin malam di Nusana Podcast Jo. Cuman karena saya ada beberapa kegiatan dan juga ada tugas sekolah yang memang harus segera dituntaskan juga, jadi saya tunda. Dan beliau selalu tanya. Tadi pagi pun saya lupa untuk mengabari terlebih dulu. Beliau tanya saya lagi, ya bang nanti malam. Dan sore tadi, nah karena sedikit misunderstanding, beliau menyangka sore, nah ternyata malam. Beliau juga sudah telepon saya. Waduh, nanti malam. That was my fault, you know. That was my fault. Yeah, I'm out of my mind. But I can see your commitment, bang. Okay. I can see your commitment. Nusana Podcast ya Jo. Kegiatan bahasa Inggris ini boleh diikuti anak-anak dari manapun ya, bang. Dari manapun. Pokoknya. Nah. Sekitaran Pariaman asal mereka bisa menjangkau tempatnya, silakan. Yang bisa datang ke Polsek, silakan datang ke Polsek itu setiap hari. Selasa jam 4, Rabu jam 4, hari Sabtu jam setengah 10. Kecualinya kalau saya ada urusan tugas mendadak tertentu, kita biasanya kasih tahu di grup WA dulu. Jadi ini yang masuk belakangan sama apa itu nggak ngaruh juga karena kita person to person ya. Langsung ke orangnya satu-satu sesuai dengan catatan satu-satu. Jadi memang capek gitu, cuman harus kayak gitu, supaya setidaknya berimbang lah. Balance ya, mereka. Balance mereka. Kalaupun ada yang lemah itu nggak terlalu lemah kali. Seperti itu maksudnya. Ya, karena kalau baru masuk otomatis yang pelajaran sebelumnya. Yang saya kurang satu, relawan asisten saya nggak ada. Gitu. Volunteernya. Ya volunteernya. Ini bikin capek. Tapi sepertinya saya capek tapi saya happy. Karena ya seperti saya bilang ini komitmen ya. Dan konsistensi. It's about commitment and consistency ya. Nah bang, terkait Police English Community tadi ya, nah itu masih lingkupnya di Polres Pariaman ya, atau memang mungkin dari Polres lain atau dari lokasi lain itu sudah ikut tertarik kita juga gabung-gabung atau cuma gimana melalui gitu? Melalui pemberitaan mungkin Polres lain yang sebagian tahu melalui ya, tapi kalau kita baru menyangkut Polres kita, maksudnya rencananya kemarin itu kan supaya tidaknya di Polres lain juga dibuatlah hal seperti ini. Kenapa? Di polisi era 4.0 sekarang, era digitalnya institusi manapun, makanya kita harus punya skill punya seperti itu bagi kita aparatur apapun itu. Tidak jadi dimulai di dalam sebagai juga polisi ya. Aja gitu ya. Sebagai polisi aja pakai civil servant pun sama kebutuhannya. Ada skill lain yang harus bakat lain harus kita mencarikan wadah tempat yang punya bakat ini supaya jangan mati bakatnya. Ini kalau untuk bahasa Inggris ini kemampuan speaking ini kita harus cari speaking partnernya biar lancar, pronunciation lancar terus, biar vocabnya ndak hilang. Iya, betul. Harus ada lawan bicara. Ya, kalau nggak diulang-ulang, jadi hilang. Kalau andai kan sudah ada misalnya junior saya atau apa atau orang lain yang udah bisa dengan kita orang tahu ada komunitas bahasa Inggris segala macam itu, dia akan gabung, dia akan untuk mempertahankan kemampuan speakingnya. Memang kayak gitu untuk orang umum atau apa. Saya juga menggali potensi-potensi yang ada sebenarnya. Saya ingin menciptakan semacam untuk memotivasi lah. Motivasi. Karena because I know that I'm not a good one. There's so many people could speak English better than me. They can do better. Tapi nggak ada yang muncul gitu. Yang orang hebat banyak. Tapi saya ingin ada yang berbagi lah. Ada yang benar. Mari sama-sama, itu tujuannya. Mari sama-sama saya bahasa Inggris ini untuk membangun human resources-nya yang pertama kita kan core business-nya di sini tourism ya. Ya. Kota Pariaman itu memang lebih ke tourismnya yang ditonjolkan. Yaitu seperti saya bilang, today we talk about how important English is. No, bukan itu lagi sekarang. Bukan itu lagi. But we are going to talk about how to encourage the youth, the young blood, the young generation to start learning English today.
no hesitation. Today. Sekarang itu anak-anak mulai sekarang. muda itu yang usia-usia di SD ya Pak ya? Iya, Kalau mulai mereka dari SD sudah dulu. kenal Dia basicnya usia dulu. dini diperkenalkan itu. Kenapa? Today our generation cannot avoid English in their life. Ya, mereka tuh nggak bisa menghindari bahasa Inggris ini lagi. Kalau zaman dulu bisa dihindari. Karena bahasa Inggris masih tujuan tertentu ya. Pelajaran saja. Iya, kalau sekarang enggak lagi. kita cari kampus Bonafide minta TOEFL. Kamu habis sekolah luar negeri minta TOEFL. Ya kan? Apa-apa Bahasa ya, Inggris akan mengejar. Iya, itu. Bahasa Inggris yang mengejar kita gitu. Bahasa Inggris yang kita diharuskan gitu. Ya. Jadi to be able to speak English and to know about English is it's like a gate and a window to open your mind, Apa ya Pak? to know about to connect with the people around the world and change your mindset, you know. So we want our young generation be able to speak English and have a capability in English to create a new mind, the new powerful and wonderful generation. They must be better than us. Nah, dengan bahasa Inggris generasi itu akan lebih baik di kedepan. Dia gini, kalau dia mindsetnya internasional, walaupun dia jatuh setingkat, setidaknya di nasional dia terpakai. Iya. Ya, kalau mindset kita cuman mindsetnya gimana itu sudah di atas. mindset kita masih desa nagari, kapan kita bisa berbicara di nasional, apalagi di internasional? Apalagi internasional. Itu sedikit kemungkinan tuh itu. Nah, di sana Podcast Yajo ada hal menarik juga nih tadi ketika di luar kita tag video di sana Podcast Yajo. Ternyata Mr. Justin ini dengan saya background pendidikannya tidak jauh berbeda. Kita sama-sama pernah berada di SMA 2 Pariaman dan juga pernah sama-sama belajar nih. Saya dengan beliau ini juga guru benar-benar ya, Mr. BJ. Lain kali Mr. BJ mau sini dong. Iya. Terakhir saya ketemu Bang. Pernah ketemu berapa tahun terakhir Bang? Oh, Mr. Sudah BJ. lama? Udah 5 tahunan mungkin. 5 tahun belum ketemu ya? Iya. Saya terakhir ketemu 3 tahun lah, 3 tahun. 3 tahunan. Ya. Saya terakhir ketemu itu pas sekolah Jumat. Jadi memang sudah lama juga nggak ketemu. Pas ketemu tuh lihat dia agak kurus sekarang. Kena sakit gula. Sorry to hear that. I don't know about it. Ya, karena beliau memang luar biasa kalau mengajarkan kita itu Ya, dengan cara aksennya itu body language-nya itu nggak bisa kita lupakan itu Mr. ya BJ. itu ciri khas dia dari SMP ya, dia sampai SMA saya dengan beliau itu. Oh ya, berarti sama-sama mantan anak buah mantan muridnya didiknya Mr. BJ. Mr. BJ. Hello, Nanti Mr. lah BJ. kita undang juga nih Mr. BJ. Mungkin banyak ya Bang anak-anak Pariaman ini dengan beliau. Jadi untuk yang penggiat sosmed ya kayak Mr. Fajri ya, saya cuma berpesan, saya juga kemampuan untuk manajemen sosmed saya itu masih sangat awam dan saya juga awam di IT. Jadi saya harapannya di sini supaya ini jadi pesan lah ke generasi si muda yang kita yang brilian di luar sana supaya ayo berbuatlah sesuatu untuk apa yang kita cintai, apa yang kamu cintai ini. Kita cinta kampung halaman kita pastinya, ya. Kita cinta bangsa ini secara umumnya, ya. Lakukan sesuatu, jangan malu-malu gitu. Dengan apa yang Anda bisa, kalau sesuatu yang kamu bisa gitu. Kalau saya andaikan gimana ya, saya juga terikat dengan kesibukan saya. Kalau enggak mungkin saya bisa melakukan lebih hebat dari ini. Andaikan saya tidak punya juga, saya juga punya kewajiban yang harus saya laksanakan di dinas saya ini. Walaupun tidak menghalangi secara total, tapi ini waktunya terbagi. Dengan waktu yang terbagi saja bisa, apalagi yang memang difokus di situ gitu ya Bang. Iya benar.
Jadi saya sama siapapun yang punya visi dan misi yang sama untuk generasi kita menghindari kenakalan remaja. Seperti saya tahu saya Polantas balap liar yang nggak karuan, narkoba segala macam. Ayo kita ciptakan tren baru lah. Ini kameramen kita nih salah satu yang suka balap liar ini bang. Dulu bang, dulu. Masa lalu ya. Masa lalu. Ini juga sekarang kita ada semua kita punya masa lalu. Iya. Nah, ini bang, itu terkait juga nih yang sudah bang sampaikan barusan. Nah, ini kan sekarang banyak sekali problemnya ini bang. Kalau dilihat anak-anak remaja, para pelajar kita nih, ya baru berapa minggu ini yang kejadian di Lubuk Alung. Oh ya. Kan itu maksudnya ya polisi kan gak hanya Polantas gitu. Iya, cuman kebanyakan itu kan terjadinya di jalan itu bang. Iya. Nah, jadi mungkin ada sedikit yang bisa bang sampaikan juga terkait hal itu mungkin. Ya, kalau untuk kenakalan remaja di jalan raya yang berujung ke balap liar dan mungkin akhirnya begal dan geng motor itu adalah sudah menjadi hal yang menjadi perhatian serius bagi terutama kita Polantas ya. Kita usahakan razia selama jam patroli. Walaupun begitu nggak habis-habis, itu masalah klasik yang nggak habis-habis kemarin. Ya itu bisa kita pecahkan dengan cara bersama-sama dan yang memang tugas kita untuk itu. Jadi saya melihat di sini kalau remaja-remaja itu adalah remaja yang buktikan dirinya di luar sekolah, menyalurkan energinya ke arah yang salah, seperti itu. Kan energi remaja itu lagi mencari jati diri dan mempunyai energi yang sangat kuat, kuat luar biasa, tapi salah arah itu aja. Jadi perlu juga pengawasan orang tua, salah anak keluar malam pakai motor. Perhatikan dulu karakter anak kita, apa sudah bisa percaya dan kita harus kontrol. Ya, tetap dikontrol ini. Ya, saya terutama di Jati itu adalah daerah merah untuk balap liar. Nah, sudah sering kita razia. Malam minggu ini kita dapat 10 motor, besoknya bisa malam minggu besok masih dapat lagi 10 atau 15 motor. Dan malam minggu besoknya lagi masih dapat juga 8 motor. Berarti nggak habis-habis. Saya heran. Walaupun dengan udah ditilang dan dengan di ketentuan yang ketat untuk kan pengurusannya. Saya lihat akhir-akhir ini sering sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, Pak. Iya. Saya itu tugas, kebetulan saya di unit Kamsel yang keamanan keselamatan yang memang apanya di sana. Job description-nya di sana. Job desk-nya gitu. Ya. Jadi kita berikan penyuluhan, kita berikan semacam penyuluhan tentang undang-undang lalu lintas supaya mereka tahu bahayanya dan supaya tertib di jalan. Ya. Bahayanya itu bukan hanya untuk diri sendiri, apalagi kalau sampai membahayakan orang lain. Jadi di saat memakai jalan raya itu kita juga bukan bertanggung jawab atas keselamatan diri kita saja, tapi juga pengguna jalan lain adalah tanggung jawab kita. Jadi bukan masalah diri kita sendiri, tapi di saat kita menggunakan jalan raya dengan tidak semestinya, dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku, kita juga membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Itu masalahnya. Kita bisa menyepelekan itu, kan itu kan undang-undang masalah kelalaian, undang-undang lintas. Kita tahu enggak kalau bahwasanya lalu lintasnya pembunuh nomor 3 di Indonesia. Pembunuh nomor 3? Iya. Dalam sejam atau kalau saya tidak salah itu 80 orang Indonesia lebih itu meninggal karena di jalan. Kecelakaan lalu lintas. Coba dibandingkan dengan negara yang maju, negara maju itu yang obey to the rules, yang mereka mematuhi aturan itu. Jepang aja sebulan itu kadang nggak ada itu. Satu Jepang negaranya lebih kecil kali ya. Tapi kepatuhan mereka terhadap undang-undangnya luar biasa, jauh kita memang nggak disiplin, itu masalahnya. Ya. Nah, jadi masalahnya kedisiplinan. Kalau ingin maju disiplin lah dalam bidang apapun juga. Jadi kalau untuk balap liar itu sudah sangat diatensi dan ini seperti PR yang harus kita kerjakan terus yang sampai ini betul-betul bisa menekan setidaknya bisa meminimalisir apapun dengan berbagai cara. Bisa mungkin ditekan terus. Iya, seperti itu. Oke. Nah, di sana podcast ya Jo. Sangat menarik obrolan kita pada malam hari ini. Nah, namun ya keterbatasan waktu juga karena kita paham juga Bang
Mr. Justin ini ya pastinya besok akan berdinas juga. Kemudian ada kesibukan lainnya yang seperti tadi yang beliau ceritakan, yaitu mengajar anak-anak untuk bahasa Inggris. Nah, di sana podcast Yajo, kita berterima kasih Bang atas waktu yang Abang Okay, sudah my sempatkan. pleasure, doesn't matter. Thank you so much Yeah. from podcast Yajo and Dunsana I'm glad Podcast to be Yajo. here. Don't worry about it. I'm glad to be here. Oke, thank you. Okay. Yeah. Di sana podcast Yajo, tetap tonton channel YouTube podcast Yajo. Karena channel YouTube podcast Yajo, channel YouTube podcast yang edukatif, inspiratif, dan informatif. Podcastnya orang Piaman. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video-video kami. Mudah-mudahan memberikan 3 hal tadi untuk tontonan Dunsana Podcast Yajo. Sampai jumpa di segmen selanjutnya dengan bintang tamu kita yang pastinya terbaik di Kota Pariaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.